hadis nomor 2519, yakni hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Dzukira rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ibadatin wa ijtihadin, wa dzukira 'indahu akharun bi'ri'atin." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, disebutkan di sisi beliau seorang laki yang ahli ibadah dan memiliki kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian disebutkan juga di sisi beliau saat itu lelaki yang lainnya yang memiliki sifat wara, Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'dalu birri'ati." Sifat wara ini tidak bisa disejajarkan dengan ibadah apapun. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa wara itu merupakan ibadah yang paling tinggi. Wara itu merupakan ketakwaan kepada Allah yang paling tinggi. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkala disebutkan dua orang di sisinya, yang satu gemar beribadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Taala, sedangkan yang lainnya memiliki sifat wara. Maka Nabi katakan la yu'dal birri'ah. Karena pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa wara ini merupakan ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Taala. Di mana apabila seseorang memilikinya, ya, sifat wara, maka ia adalah orang yang berada pada ketakwaan yang paling tinggi di sisi Allah Taala. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, wara itu adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan setiap perkara yang ditakutkan akan mendatangkan bahaya untuk dirinya di akhirat. Ya, meninggalkan perkara yang ditakutkan akan membahayakan dirinya di akhirat. Ini wara. Walaupun kadang-kala perkara tersebut adalah mubah, misalnya perkara yang kalau dilakukan tidak berdosa pada hukum asalnya, tapi tatkala dia takut dengan perbuatan yang pada hukum asalnya mubah, dia takut ini akan membahayakan dirinya di akhirat, maka ia tinggalkan itu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan wara ini bisa kita lihat dalam konteks hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan agama seorang hamba adalah tatkala ia mampu meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Ini gambaran wara dalam konteks hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara apa saja yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita, kebaikan untuk kita di akhirat secara khusus, maka tanda sempurnanya iman seseorang, tanda baiknya agama seseorang adalah tatkala ia mampu meninggalkan hal-hal seperti ini. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, ini menunjukkan wara itu merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Taala. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita contohkan misalnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat wara beliau yang sangat mulia, yang sangat tinggi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau bangun dari tidurnya di pagi hari, kemudian beliau mendapati satu butir kurma. Dan beliau sudah berkeinginan untuk memakannya. Ya. Tapi beliau mengurungkan niatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Saya takut satu butir kurma ini adalah satu butir kurma dari harta sedekah." Karena Nabi dan para keluarganya semua mereka diharamkan oleh Allah, tidak dibolehkan oleh Allah untuk memakan harta sedekah atau harta zakat, harta sedekah mereka tidak boleh memakannya. Maka tatkala Nabi SAW mendapati satu butir kurma di rumah beliau, di tempat tidur, ya beliau kala itu hendak memakannya, beliau ragu, jangan-jangan ini
bahagian daripada harta sedekah, maka beliau kemudian mengurungkan dia untuk melakukannya. Begitu juga para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Taala, ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Tatkala Maula Abu Bakar, budak yang pernah diperdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang membawa makanan kepada Abu Bakar dan diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menyantapnya, Abu Bakar memakannya. Kemudian sang Maula berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala, "Ya Abu Bakar, tahukah engkau dari mana aku dapatkan makanan ini?" Maka Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, "Saya tidak tahu." Hukum asalnya orang memberi tatkala dia muslim, memberikan sesuatu kepada kita atau siapapun memberikan sesuatu kepada kita lihat yang dia berikan adalah sebuah makanan yang pada dasarnya halal, tentunya hukum asalnya halal. Maka Abu Bakar mengambilnya dan memakannya. Maka sang Maula berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, tahukah engkau dari mana aku dapatkan makanan ini?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Tidak tahu." Maka dia bercerita, Maulanya bercerita, dahulu di masa jahiliyah, "Ya Abu Bakar, sebelum aku masuk Islam, aku pura-pura menjadi tabib. Aku pura-pura menjadi tabib. Padahal aku bukan tabib, aku bukan dokter. Aku tidak bisa mengobati. Tapi tatkala aku berpura-pura menjadi tabib, kemudian ada datang pasien, maka aku pura-pura membacakan sesuatu kepadanya, melakukan pengobatan kepadanya. Padahal aku tidak pernah belajar, aku tidak tahu sistem pengobatan. Tapi aku hanya menipu mereka. Kemudian setelah selesai, mereka pun memberikan kepada sesuatu yang upah. Maka upah itulah yang kemudian aku gunakan untuk membeli makanan ini, yang makanan ini diberikan kepada saat ini." Mungkin Maula ini bercerita sebenarnya bukan ingin mencoba Abu Bakar radhiyallahu taala, tapi hakikatnya beliau menceritakan apa adanya. Jadi lucu, mengherankan. Saya pura-pura menjadi tabib, kiranya dikasih upah. Maka upah itu aku beri makan, aku belikan makanan, kemudian inilah yang kita makan bersama. Maka Abu Bakar kala itu radhiyallahu taala langsung memasukkan jari telunjuknya ke mulutnya, ya, kemudian memuntahkan apa yang sudah dia masukkan, kemudian dia cucuk ke dalam sehingga beliau muntah dan terus muntah sampai keluarga yang mengatakan, "Cukup wahai Abu Bakar, cukup wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, "Jika saatnya waktu harus keluar untuk mengeluarkan ini, aku tetap akan melakukannya." Karena Rasulullah SAW bersabda, "Setiap harta yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih layak untuk membakarnya." Maka beliau memuntahkan terus. Padahal kalau saat kita lihat secara zahir, pemberian ini, ya, pemberian yang seperti ini adalah pemberian yang pada dasarnya adalah halal. Pada dasarnya halal. Apalagi kalau kita telah memakannya dan kita tidak tahu hukumnya itu bagaimana. Artinya Allah Taala sudah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami dalam perkara yang kami tidak tahu. La tu'akhidna, jangan Engkau hukum kami in nasina, kalau seandainya kami melakukan sebuah kesalahan karena kami lupa, meninggalkan kewajiban karena lupa, tertidur sehingga waktu sholat pun terlewatkan. Ya Allah, kami jangan Engkau siksa kami atas perbuatan kesalahan yang kami lakukan karena kami lupa. Au akhtana, atau kesalahan yang kami lakukan ya Allah, sedangkan kami tidak tahu itu adalah sebuah maksiat, sebuah dosa, sebuah kesalahan. Maka Allah Taala menjawab, "Bala qad fa'altu." Ya, aku sudah melakukan. Artinya kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan karena kita lupa, ini tidak dihukum oleh Allah. Begitu juga kesalahan yang kita lakukan sedangkan kita tidak tahu hukumnya, ini juga tidak dihukum oleh Allah. Maka sesuatu yang sudah dimakan, sudah masuk ke dalam perut, kita tidak tahu hukumnya. Tahu jika saatnya hukumnya haram, tentunya ini tidak berdosa. Tapi beginilah sikap orang. Abu Bakar takut makanan ini berpengaruh padanya di akhirat. Maka dia muntahkan. Ya, sampai keluarga yang mengatakan, "Cukup pakai Abu Bakar." Abu Bakar mengatakan, "Tidak, demi Allah, aku akan keluarkan dia. Sekalipun harus jika saatnya waktu keluar, aku akan tetap keluarkan dia." Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma nabata lahmun min su'tin fa naru bihi."
tidak ada satu daging di tubuh manusia yang tumbuh dari hasil yang diharamkan oleh Allah, maka neraka lebih layak untuk membakarnya. Ini sifat wara yang Nabi SAW katakan, wara itu tidak ada ibadah yang sama dengannya, tidak ada ibadah yang setara dengannya. Dia merupakan ketakwaan yang paling tinggi di sisi Allah Taala. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan nomor hadis 2520. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala thayyiban wa 'amila fi sunnati wa 'amila an-nasu bawa'iqahu dakhala al-jannah." Faqala rajul, "Ya Rasulullah, inna hadha al-yawma fi an-nas lakathir." Qala wa sayakunu fi qurunin ba'dihi. Barang siapa yang memakan yang thayyib, yang baik. Siapa yang makan yang baik kata Rasulullah. Yang baik yang dimaksudkan di sini adalah halal. Yang baik yang dimaksudkan di sini adalah halal. Setiap perkara, maka setiap makanan yang halal, maka ia disebut thayyib. Setiap makanan yang haram, ia disebut khabith, buruk atau jelek. Ya. Jadi setiap makanan yang halal, maka dia thayyib. Kalau halal dia thayyib. Ya, sehingga Allah Taala alam, ada sebahagian menyebutkan bahwa memang dia halal tapi tidak thayyib, dia halal tapi tidak baik. Maka sebenarnya kalau dia memang halal, maka dia adalah baik. Ya. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai para utusan Allah, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Artinya yang halal. Jadi setiap perkara yang halal itu baik. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, Nabi SAW tatkala bersabda, "Man akala thayyiban." Siapa yang makan yang thayyib, yang baik. Maka yang baik di sini maknanya halal. Dia mengkonsumsi, dia mencari harta, dia mencari nafkah, dia berusaha mencari yang halal dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wa'amila fi sunnati. Kemudian beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi sesuai dengan syariat. Sunnah kalau disebutkan secara umum, maka yang dimaksudkan adalah syariat, agama, tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sunnah yang dimaksudkan di sini, bukan sunnah yang dimaksudkan sunnah dalam istilah para fuqaha, ahli fikih. Karena para ahli fikih menyebutkan bahwa hukum itu ada 5. Ada wajib, ada haram, ada mustahab atau sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini 5 hukum dalam Islam. Disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih. Sunnah itu apa? Yang dia adalah lawan daripada makruh. Sunnah itu adalah ma'amara bihi syarih la ala wajhil ilzam. Setiap perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan oleh syariat, akan tapi perintah tersebut tidak dalam bentuk penekanan, tidak dalam bentuk keharusan. Dia diperintahkan untuk dilakukan, tapi tidak harus, tidak mesti dilakukan. Ya, artinya kalau seandainya engkau meninggalkannya tidak diancam neraka oleh Allah Taala, itu sunnah. Tapi kalau perintahnya diperintahkan dalam bentuk harus dilakukan, yang meninggalkannya dihukum, maka itu wajib. Sehingga konsekuensi dari definisi ini para ulama mengatakan ma'uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Yang melakukan sunnah akan diberikan pahala, yang meninggalkan sunnah tidak berdosa. Ini sunnah dalam istilah fikih.
Tapi dalam pembahasan hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW ini, siapa yang makan yang halal dalam hidupnya, wa amila fi sunnati, dan mengamalkan amal dalam kehidupannya sesuai dengan sunnah, artinya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa amila nasu bawa'iqahu, dan manusia selamat dari bawa'iqahu. Bawa'iqahu artinya gangguannya. Manusia selamat dari gangguannya. Dakhalal jannah, maka orang ini kelak akan masuk surga. Subhanallah. 3 disampaikan Nabi. Makan yang halal, beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah, tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, baik gangguan lisan maupun gangguan tangan atau gangguan yang lainnya. 3 ini apabila dilakukan, Nabi SAW bersabda, dakhalal jannah, kelak dia pasti masuk ke dalam surga Allah. Faqala rajul, berkata seorang laki dari sahabat, ya Rasulullah, inna hadzal yawma fin nasi lakatsir. Ya Rasulullah, pada hari ini orang yang seperti ini sangat banyak, yang makannya yang halal, mengamalkan sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, tangannya, dan yang lain-lainnya. Maka laki ini mengatakan, kalau seperti ini orang di hari ini sangat banyak, kata sahabat ini. Ini menunjukkan pada waktu itu manusia mayoritasnya masih dalam amal yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seperti ini banyak yang akan masuk surga. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sayakunu fi qurunin ba'di. Orang yang seperti ini juga akan banyak pada generasi-generasi berikutnya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala, kalau kita melihat hadis ini, sepertinya simpel ya, makan halal, mengamalkan amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kemudian tidak mengganggu orang, simpel sekali. Janjinya masuk surga. Tapi subhanallah, hari ini kalau kita perhatikan poin-poin yang disampaikan oleh Nabi SAW ini merupakan perkara yang sangat sulit. Hari ini merupakan perkara yang sangat sulit. Khusus dalam poin pembahasan poin yang pertama, makan yang halal. Ya, ini sulit. Sulitnya apa? Karena sulitnya dikarenakan manusia sudah sangat jauh dari aturan Allah. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang satu zaman di mana manusia di zaman itu tidak lagi memperhatikan harta yang dia kumpulkan dari yang halal atau yang haram. Ya, akan datang satu zaman manusia di zaman itu, kata Rasulullah, tidak lagi membedakan harta yang dia dapat dari halal atau haram, semuanya diambil. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala, sehingga makan dengan makanan yang halal, mengambil harta yang jelas halal, ini merupakan perkara yang kalau seandainya tidak diperjuangkan khususnya di zaman kita, maka ini merupakan perkara yang sangat sulit. Ya. Maka kalau kita lihat sebenarnya simpel, yang sahabat tadi mengatakan banyak orang seperti ini ya Rasulullah, benar di zaman ini. Tapi di zaman kita subhanallah, poin yang kedua misalnya amila bi sunnah, beramal sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita hidup semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa kenabian, sehingga subhanallah tentunya semakin jauh dari masa turunnya wahyu. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kadang-kadang menjadi kabur di pandangan kita. Jadi beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ini juga perlu perjuangan di zaman kita. Ya, wa amilan nasu bawa'iqahu, dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang, menyakiti orang dengan ucapan kita, dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan sikap kita. Ini merupakan perkara yang sulit. Maka wajar jika seandainya Nabi SAW bersabda, orang yang bisa melakukan 3 hal ini, maka ia akan pasti masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya,
Hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hadis nomor 2521. Rasul kita yang mulia SAW bersabda, "Man a'ta lillah." Barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan menahan atau tidak memberi juga karena Allah, wa ahabba lillah, mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci juga karena Allah, wa ankaha lillah, dan menikah juga karena Allah, faqad istakmala imanuhu. Nabi bersabda, iman orang ini telah sempurna. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, menikah karena Allah, imannya telah sempurna. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah Taala, ini hadis disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita hendaknya kita menempatkan keikhlasan kepada Allah. Apa yang maksud dengan keikhlasan? Melakukan sesuatu hanya berharap ridha dan ampunan dari Allah dalam semua kehidupan. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan apabila tidak didasari keikhlasan, maka tidak akan berguna sedikit pun di sisi Allah. Kedepankan keikhlasan. Ya, ikhlas itu yang kekal. Ikhlas itu yang kekal. Maka Nabi SAW bersabda, "Man a'ta lillah." Kalau orang memberi karena Allah, artinya dia memberi seseorang karena mengharapkan ridha Allah, bukan karena untuk dipuji, bukan karena untuk disanjung, bukan karena teman dekatnya, bukan karena kerabatnya, tapi ini karena Allah. Kenapa ia memberi istrinya pemberian nafkah misalnya? Bukan sekedar karena dia istriku. Kenapa kita memberikan pemberian kepada anak kita? Bukan sekedar karena dia anakku, darah dagingku, tidak. Tapi hendaknya dia menempatkan, istriku ini adalah wanita yang Allah wajibkan aku untuk menafkahinya. Jadi dia memberinya karena siapa? Karena Allah. Ya. Tatkala ia memberi sesuatu kepada anaknya, bukan karena darah dagingnya, tapi dia memberinya, anak ini merupakan amanah yang Allah berikan kepadanya, yang ia harus berbuat baik kepadanya. Karena ini perintah Allah, maka aku berikan. Ini maksud memberi karena Allah. Memberikan kepada seorang fakir dan miskin bukan karena sebatas kasihan, ya, bukan hanya sebatas kasihan. Kalau hanya sebatas kasihan, maka tidak ada bedanya antara kita mungkin orang-orang yang tidak beriman yang berbuat baik juga kepada fakir miskin. Apa bedanya kita dengan contoh Abu Lahab, contoh Abu Jahal, yang dia juga berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik kepada anaknya. Tapi mereka melakukan itu hanya sebatas karena itu istrinya, karena itu anaknya. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita kaitkan semua gerak-gerik dan perbuatan kita ini karena Allah. Maka memberi istri karena ini kewajiban yang Allah wajibkan. Memberi anak karena ini juga kewajiban yang Allah wajibkan. Berbuat baik kepada fakir miskin bukan hanya sebatas kasihan. Ini kita sebutkan tadi, kalau hanya sebatas yang menggerakkan kita berbuat baik kepada fakir miskin karena kasihan saja, maka kadang-kadang orang kafir lebih besar kasihannya kepada mereka daripada kita. Memberi karena Allah. Kenapa kita memberi hadiah kepada ayah dan ibu kita? Karena Allah dalam Al-Quran perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Maka kita berbuat baik kepada mereka. Wa mana'a lillah. Tatkala orang ini menahan atau tidak memberi, dia juga menahan karena Allah. Dia tidak memberikan harta itu kepada si fulan karena memang Allah tidak menjelaskan jangan kau berikan harta itu. Wa ahabba lillah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, menikah juga karena Allah. Faqad istakmala imanuhu. Orang yang bisa dan mampu seperti ini, maka imannya telah sempurna. Mudah atau susah untuk mencapai ini? Susah para ikhwan. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang kita kenal, karena dia adalah teman karib kita.
Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala kalau meriwayatkan hadis ini dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, dan membenci karena Allah, ada beberapa poin disebutkan oleh beliau, maka orang ini akan mampu merasakan manisnya iman. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka ia akan merasakan manisnya iman. Kemudian Abdullah bin Abbas berkomentar, ini di zaman itu, di zaman tatkala para sahabat masih hidup. Beliau mengatakan, "Masar, adapun hari ini, sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yusdi lahu syai'an." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Adapun manusia di hari ini, kata Abdullah bin Abbas, di hari tatkala beliau masih hidup, sahabat masih banyak hidup, hubungan, persaudaraan, kasih sayang antara manusia, semuanya latar belakangnya karena dunia, bukan karena Allah. Sehingga orang itu dekat dengan si fulan, orang itu akrab dengan si fulan, ini karena ada keuntungan dan manfaat dunia. Kalau tidak, dia pasti akan menjauh. Ya. Ini di zaman sahabat saat itu. Tatkala sahabat masih hidup, lalu bagaimana dengan zaman kita? Maka hampir bisa dikatakan hubungan seseorang dengan orang lain, kedekatan seseorang dengan orang lain, hampir bisa dikatakan semuanya berkaitan dengan manfaat dunia. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, kalau kita lihat bagaimana para sahabat datang, sahabat hijrah ke Madinah, kerabat mereka, keluarga mereka tidak. Orang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yang hijrah dari Makkah ke Madinah, apakah orang muhajirin ini adalah kerabatnya orang-orang Ansar di Madinah? Tidak. Kenal pun tidak. Satu kampung? Tidak juga. Jadi kalau satu kampung mungkin di perantauan sangat dekat hubungannya. Satu kampung pun tidak, kenal pun tidak, bertemu pun belum pernah. Tapi tatkala mereka datang, apa yang bisa mereka berikan kepada orang muhajirin mereka berikan. Sampai kadang-kala mereka siap berbagi, bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi siap berbagi harta yang mereka punya dibagi dua untuk sahabat-sahabat mereka orang muhajirin. Ini baru yang disebut dengan cinta karena Allah. Kenapa mereka sangat mencintai orang muhajirin? Karena orang muhajirin ini saudara mereka seagama, yang membela Allah dan membela Rasulnya dan rela meninggalkan kampung halaman dan harta mereka untuk hijrah membela Allah dan Rasulnya ke kota Madinah. Ya, subhanallah, ini baru yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Wajar kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, adapun sekarang manusia cintanya, bencinya semua karena dunia, dan itu tidak bermanfaat sama sekali. Yang bermanfaat adalah hubungan kecintaan seorang kepada seseorang itu karena Allah. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Orang yang saling mengasihi di dunia pada hari itu, yakni di akhirat, akan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang yang bertakwa, yang dia menjalin hubungan dan kasih sayang mereka karena Allah. Mereka akan terus saling bersatu dan saling bela-membela dan diizinkan oleh Allah sampai nanti di akhirat. Ya, ini ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah ini sangat sulit. Coba dicek. Kita dekat dengan seseorang karena apa? Coba dicek. Karena apa kita dekat dengan seseorang? Biasanya karena ada udah di dalam bakwan ya. Udah di balik batu susah kita tangkap. Pasti ada keinginan, pasti ada kepentingan. Ya. Karenanya para ulama mengatakan, bagaimana tandanya seorang itu cinta karena Allah, benci karena Allah? Tatkala saudara kamu menyakiti dirimu, sekalipun kau disakiti olehnya. Suatu hari ada ucapan yang tidak baik, ada sikap yang tidak baik keluar dari lisannya, ya, menyakiti pribadimu, maka kecintaanmu kepadanya dan bencimu kepadanya tidak berpengaruh sedikit. Ini tandanya.
Tapi kalau seandainya dia merendahkan hukum Allah, dia melecehkan hukum Allah, maka di sana letak kebencian kita kepadanya. Jadi kalau ada seorang bersaudara, berteman, kemudian suatu hari temannya menyakiti hati dan terkait dengan pribadi, kemudian dia menjauh, berarti ini cintanya bukan karena Allah, kedekatannya bukan karena Allah. Karena yang ikhlas itu tidak akan berubah baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Ini tanda keikhlasan. Bukan hanya sekedar dalam cinta karena Allah, benci karena Allah, dalam ibadah juga seperti itu. Tatkala kita beribadah kepada Allah, dicaci orang maupun disanjung orang, ibadah terus. Tapi tatkala kita beribadah kepada Allah, datang cacian kita tidak semangat, datang pujian kita semangat, berarti keikhlasannya belum baik. Ini tanda keikhlasan para ikhwan. Kalau kita tahu itu adalah sebuah kebenaran, kemudian kita amalkan, mau dibenci orang, mau dicaci orang, selama itu benar, itu perintah Allah, perintah Rasul, apapun yang diucapkan orang, ini masuk kuping kanan, keluar kuping, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lanjut. Istilah pepatah Arab, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau memang itu adalah kebenaran, ikhlas karena Allah, kita amalkan. Sholat misalnya, dimanapun dalam kondisi apapun, kalau memang ikhlas, kita akan jaga itu. Dalam kondisi apapun kita akan jaga. Misal kita hidup di daerah yang orang tidak ada sholat, daerah kafir semuanya, tidak ada sholat, kita tetap sholat. Karena sholat itu kita lakukan bukan karena orang memandang kita, bukan karena orang memuji kita, tapi kita sholat karena itu adalah perintah Allah. Ini tanda keikhlasan. Ya, ini tanda keikhlasan. Maka kita sebagai pemberi ceramah dan nasihat misalnya, kalau tanda ikhlas seorang itu, kalau seandainya yang hadir banyak tetap semangat, yang hadir sedikit tetap semangat memberi kajian, maka ini tanda ikhlas. Tapi kalau yang hadir cuma 2 misalnya, memang males lah. Berarti tanda tidak ikhlas. Rasulullah SAW. Jadi ikhlas. Ikhlas itu dalam kondisi apapun, mau kering, mau basah, hujan atau kemarau, dipuji atau dicela, tetap yang namanya keikhlasan itu kekal dia. Maka ikhwan, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menikah karena Allah, itu perkara yang sulit. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, salah satu di antara orang yang kelak akan mendapat naungan di padang mahsyar adalah orang yang apa? Berkaitan dengan ini. Cinta mencintai karena Allah, cinta karena Allah, membenci karena Allah. Ini akan dapat naungan. Ya. Demikian ikhwan kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Karena yang punya sahabat yang apabila kita sudah membangun hubungan dengannya karena Allah, maka ini adalah sahabat yang hendaknya terus dipertahankan demi kita bertemu dengan Allah. Ya, karena susah. Jadi seperti ini susah. Hampir bisa dikatakan tidak ada. Tapi kalau sudah ada, pertahankan. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya nomor hadis 2522. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannata 'ala suratil qamar lailatal badr." Rombongan yang pertama yang masuk ke dalam surga, ya, jadi masuk surga itu juga rombongan demi rombongan, golongan demi golongan, sama seperti neraka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya golongan, kan? Golongan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir surat berfirman tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir yang tidak beriman akan digiring menuju api neraka dalam keadaan zumara. Golongan demi golongan, kelompok demi kelompok, rombongan demi rombongan, digiring masuk ke dalam neraka. Begitu juga tatkala dia berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya di dunia dalam kehidupan mereka juga akan digiring menuju ke dalam surga Allah zumara.
bergolongan-golongan, rombongan demi rombongan. Ya. Jadi level iman yang paling sempurna dulu masuk surga. Rombongan yang pertama. Berikutnya rombongan yang kedua, berikutnya ketiga, begitu seterusnya. Jadi tidak satu rombongan. Mungkin dalam istilah kita rombongan VIP ya, masuk. Yang masuk surga tanpa hisab dulu. Masuk. Ya, walaupun jika seandainya kita ditakdirkan oleh Allah masuk pada rombongan yang terakhir, tapi tentunya masuk surga juga. Ya, itu kita harapkan. Sampai Nabi SAW bercerita, masuk surga tidak masuk dalam rombongan, tapi dia yang terakhir kali masuk. Terakhir kali masuk. Penduduk surga yang terakhir kali masuk surga. Dalam sebagian riwayat, penduduk surga yang terakhir kali masuk ke dalam surga yang selamat dari titian. Orang semua sudah selamat. Ada yang melewatinya bagaikan kilat, secepat kilat sampai di ujung. Ada yang melewatinya bagaikan kencangnya hembusan angin. Ada yang melewati titian ini bagaikan orang yang mengendarai kuda. Ada yang melewati titian ini bagaikan orang yang berlari. Ada yang melewati titian ini bagaikan orang yang berjalan. Ada yang merangkak dan ada yang hampir terjatuh tapi sampai ujung juga, selamat juga. Tergantung kepada amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Maka Nabi bercerita orang terakhir yang melewati titian ini. Dia sambil merangkak. Nabi SAW bercerita, sesekali kakinya terpleset jatuh, tapi tangannya masih bisa memegang titian itu. Naik lagi, merangkak lagi. Tangannya terlepas, kakinya masih lengket. Naik lagi, terus berjalan karena ada pengait. Terkena, terluka, tapi dia akhirnya sampai apa? Sampai ujung. Ini orang yang terakhir kata Nabi SAW. Sampai di ujung, dia tidak bisa memalingkan wajahnya melihat ngerinya apa yang sudah dia lewati. Cuma terbayangkan kalau antum bisa selamat dari sesuatu yang sangat mengerikan, pasti kita terbayang-bayang terus dengan sesuatu tersebut. Maka dia tidak bisa memalingkan wajahnya dari titian tadi yang sangat mengerikan, yang hampir dia jatuh ke dalam api neraka di bawah. Maka dia mengatakan, Rabbi sirif wajhi 'anil nar, ya Allah ya Tuhanku, tolong palingkan wajahku ini dari api neraka itu, ya Allah. Aku tidak bisa untuk tidak memalingkan wajahku karena rasa takutnya. Maka Allah palingkan. Kemudian dia melihat, setelah Allah palingkan, dia melihat pohon. Dia melihat pohon. Di bawah pohon itu ada mata air. Maka dia mengatakan, ya Tuhanku, dekatkan aku pohon itu sehingga aku bisa berteduh. Karena susah sudah, luka, panas. Maka Allah mengatakan, dia mengatakan aku bisa berteduh, kemudian aku bisa minum dari air yang ada di bawah pohon itu. Maka Allah mengatakan, jika seandainya aku berikan kau nanti meminta yang lainnya. Dia mengatakan, tidak ya Tuhanku, kalau seandainya kau bisa dekatkan aku jika seandainya kau dekatkan aku ke pohon itu, aku bisa berteduh di bawahnya, minum dari airnya, niscaya aku tidak akan meminta yang lainnya. Maka Allah mengatakan, janji. Maka akhirnya dia pun didekatkan. Setelah dia di bawah pohon itu, berteduh di bawahnya, minum dari airnya, kiranya Allah perlihatkan kepadanya pohon yang lebih bagus dari pohon yang ia berada di bawahnya, kemudian mata air yang lebih bagus daripada mata air yang ia minum, sumber air dari mata air tersebut. Maka dia menahan diri untuk tidak meminta, karena dia ingat dia sudah berjanji kepada Allah. Tapi manusia tidak ada yang sabar tatkala melihat sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia punya. Ya, karena kalau kita punya sesuatu yang paling istimewa, kemudian kita lihat ada orang punya, pasti kita berharap punya itu juga. Betul tidak? Betul. Kita punya rumah bagus, tiba-tiba kita lihat ada orang rumahnya lebih bagus, berharap gak punya rumah seperti itu? Berharap. Kalau berharap berarti masih manusia, kalau tidak berharap berarti malaikat. Ini manusiawi. Tapi jangan sampai keinginan ini kemudian kita melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Ini manusia. Maka dia menahan diri untuk tidak meminta karena dia ingat janji yang telah diambil dari Tuhannya. Dia bertahan dia sampai, tapi hari-hari dilihatnya itu nampak di matanya. Akhirnya dia tidak sanggup juga menahan keinginan. Dia mengatakan, ya Tuhanku, dekatkan aku ke pohon itu, jika aku bisa berteduh di bawahnya dan aku bisa meminum sumber mata air darinya.
Maka Allah mengatakan, bukan kamu sudah berjanji wahai hamba, engkau tidak meminta yang lainnya. Iya ya Allah, aku sudah berjanji. Tapi kalau permintaan yang kau kabulkan, aku ini sekali ini baru aku tidak akan minta yang lainnya. Dan Allah memaafkan dia karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu bersabar tatkala dia melihat sesuatu lebih baik daripada apa yang dia punya. Allah katakan, janji engkau tidak akan meminta yang lain, janji ya Allah. Maka Allah katakan, luar biasa perasaan hatinya ya, dari pohon yang tadinya bagus ke pohon yang lebih bagus. Tiba-tiba ia melihat pohon yang lebih sempurna dari pohon yang kedua ini. Maka dia menahan diri, kata Rasulullah. Dia tidak mau meminta, dia menahan diri. Karena ia sudah berjanji untuk yang kedua kalinya. Tapi manusia, dia tidak sanggup juga menahan perasaan gejol hatinya, maka dia meminta kepada Allah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, bukankah kau sudah berjanji? Bukankah kau sudah berjanji? Dia mengatakan, ya Allah, tapi kalau kau berikan ini, yang ketiga ini, aku tidak akan minta yang lainnya. Benar ini. Allah memberikan kepadanya, dan Allah memaafkannya karena Allah tahu bahwa ia tidak akan sanggup melihat yang lebih baik. Maka Allah ambil sumpah dan janjinya, maka didekatkan pohon yang ketiga. Setelah sampai di pohon ketiga, dia sudah berada di ambang gerbang surga. Tengok surga. Waduh, ini nggak minta gimana ya? Orang semua dalam surga, aku di pohon gini. Nah, gimana nggak minta? Maka dia pandai. Dia berkata, Rasulullah SAW mengatakan, dia berkata kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan aku sebagai hamba-Mu yang paling sengsara ya Allah. Semuanya di surga, aku di sini. Maka Allah mengatakan, hamba-Mu, apa sebenarnya pemberian yang bisa kuberikan kepadamu sehingga kau tidak minta apapun kepadaku lagi? Apa yang kau mau sehingga permintaanmu itu sudah apa namanya? Sudah mentok. Bukan mentok lah, berarti jelek mentok ya. Sudah maksimal lah permintaannya, klimaks. Nggak ada lagi permintaan apapun gitu. Maka Allah berkata kepadanya, berhayal apa yang kau minta? Berhayal kau apa yang kau minta? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku minta ini. Berhayal. Maka Allah mengatakan, untukmu itu. Berhayal. Kau mau minta apa? Coba naikkan tingkat hayalmu itu. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku minta ini. Ayo berhayal, tamanna kata Allah, ayo berhayal, berangan-angan, apa yang kau minta? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku minta ini. Allah katakan untukmu itu. Setiap kali mengatakan, aku ingin ini, Allah katakan tetap untukmu itu. Sampai tatkala intahat lahul amali, angan-angannya habis. Karena otak manusia ini tatkala berhayal itu juga ada batas. Maka Allah mengatakan, untukmu 10 kali lipat dari apa yang kau minta tadi. Dia mengatakan, Tuhanku, pantaskah kau mengejek aku sedangkan kau Tuhan semesta alam? Artinya kau mempermainkan aku ya? Disuruh menghayal, meminta, semua kau kabulkan, tiba-tiba 10 kali lipat. Ini mempermainkan aku, meledek bahasanya. Karena tadi ceritanya pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, sampai lihat surga, kau meledek aku ya. Tidak pantas kau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian mengatakan, aku tidak sedang meledek engkau, tidak sedang bergurau kepada engkau, tapi aku adalah zat yang mampu melakukan apapun yang aku kehendaki. Masuk kau ke surga. Masuk, silakan masuk ke surga. Ramai di surga. Dia mengatakan, mal'ah, surga penuh ya Allah, sudah penuh ini, suaranya sudah banyak. Karena dia mengatakan sudah penuh kayaknya, tempatnya nggak ada lagi. Maka Allah Taala mengatakan, untukmu kekuasaan, luasnya kekuasaanmu di surga seperti dunia dan 10 kali lipat sepertinya. Ini kekuasaan atau daerah kerajaan penduduk surga yang terakhir kali masuk surga yang selamat dari titian. Berapa luas kekuasaannya? Seluas dunia dan 10 kali lipat. Bukan seluas Binjai. Dunia dan 10 kali lipat. Ini yang paling kecil kekuasaannya di mana? Di surga. Kebunnya, peternakannya, kemudian istananya, luasnya itu dunia 10 kali lipat.
Allah berfirman, "Limisli hadza falyamalil 'amilun." Untuk seperti ini orang berjuang. Untuk seperti ini orang berjuang, bukan berjuang melanggar aturan demi untuk mencari sesuatu yang kalau dia makan lewat tenggorokan habis. Ini dunia fana, ya. Tidak ada yang kekal di dunia, tidak ada yang kekal di dunia. Apapun yang kita punya di dunia, kalau kita ingin kekal selamanya, itu akan terus baik, terus bisa kita nikmati, nggak akan mungkin. Baju yang kita pakai lambat laun akan usang, ya. Bahkan tubuh yang kita pakai lambat laun akan lemah. Orang yang sudah mencapai umur 45 tahun, 50 tahun, bahkan menjelang 40 tahun, 42 sudah mulai merasakan ada sesuatu yang mulai ditarik oleh Allah dari nikmat yang ada di tubuhnya. Betul tidak? Ya, baca mulai kok agak kabur ini ya. Tidak ada yang kekal. Maka Allah Taala tatkala berfirman, Nabi bersabda tentang surga, tentang hari akhir, ini memotivasi kita bahwa tujuan kita adalah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badr." Golongan yang pertama, rombongan yang pertama masuk surga, wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. Ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, ala launi ahsani kaukabin durriyyin fis sama. Sedangkan rombongan yang kedua yang masuk surga, wajah mereka bagaikan bintang yang paling terang dan bercahaya di atas langit. Likulli rajulin minhum zawjatan. Setiap mereka diberikan oleh Allah dua pasangan. Ala kulli zawjatin sab'una hullah. Setiap pasangan mereka atau bidadari yang diberikan kepada mereka, setiap bidadarinya itu dipakaikan kepada bidadari ini sab'una hullah. 70 perhiasan. 70 apa? Perhiasan. Enggak dibayangkan ya bagaimana seorang wanita dipasangkan di tubuhnya 70 apa? Perhiasan. Yabdu, lebih tidak bisa kita bayangkan, yabdu mukhu saqiha min wara'iha. Bisa terlihat mukh itu apa ya? Sumsum. Tulang, dalamnya apa namanya? Sumsum ya. Terlihat sumsum saqiha, kakinya tatkala kita lihat dari posisi belakang. Jadi tangannya itu tembus mana, kakinya tembus mana. Hantu loh Ustaz. Para ikhwah, ini menunjukkan kejernihan tubuh mereka. Tubuh mereka sangat bersih. Ini subhanallah, enggak kita bayangkan. Karena ya para ikhwah, kalau seandainya kecantikan seorang wanita kita gambarkan seperti kemudian kita diizinkan oleh Allah melihatnya di dunia, maka pasti mati. Karena indahnya. Ya, karena indahnya. Sampai Nabi SAW katakan kalau seandainya salah satu di antara bidadari surga itu menampakkan wajahnya di dunia, maka dunia akan terang karena pancaran wajahnya. Ya, kalau seandainya Allah tidak berikan kekuatan gelak kepada seorang hamba untuk bisa melihat wajah bidadari ini, maka dia tidak akan mampu melihatnya. Jadi begitu sangat jernihnya kulit yang dimiliki oleh mereka sehingga dikatakan oleh Nabi, yabdu mukhu saqiha min wara'iha. Ya. Yabdu mukhu saqiha min wara'iha. Terlihat sumsum yang ada di dalam tulangnya tatkala kita melihat dari posisi belakang. Ini luar biasa. Ya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Sehingga kalau ingin berkaca kelak, cukup berkaca dengan tangan pasangan kita di surga. Oh, ganteng gak saya? Ya, ini subhanallah. Ini disampaikan oleh Nabi tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi. Tujuannya untuk memotivasi kita beribadah, beramal kepada Allah yang kita sebutkan tadi. Allah berfirman, "Limisli hadza falyamalil 'amil." Untuk seperti inilah kita berjuang dalam kehidupan dunia. Masuk di rombongan yang pertama, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Masuk di rombongan yang kedua,
wajahnya bersinar bagaikan bintang yang paling terang yang berada di atas langit. Diberi pasangan dua bidadari, setiap orang diberi pasangan dua bidadari. Setiap bidadari dipakaikan 70 perhiasan. Dan kita juga laki-laki di sana diberikan juga perhiasan. Kita di sana memakai perhiasan emas. Karena ya perhiasan emas itu tidak boleh dipakai di dunia bagi laki-laki. Ya, laki-laki tidak boleh memakai perhiasan apa? Emas. Tidak boleh. Maka jangan antum laki-laki pakai cincin emas. Kalung emas itu tidak boleh dalam agama kita, dalam syariat. Sesungguhnya Allah mengharamkan perhiasan emas untuk laki-laki dari umatku dan Allah halalkan untuk wanita. Jadi tidak boleh. Uang antum banyak, harta antum banyak, tetap tidak boleh pakai perhiasan emas. Tidak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmat Allah. Kelak tatkala antum memakainya di dunia, kelak Allah tidak akan pakaikan perhiasan itu di akhirat. Jadi ada beberapa hukumannya yang Allah tetapkan nanti di akhirat tatkala ia melanggar aturan di dunia. Contoh misalnya, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamar, berani minum khamar di dunia, maka Allah tidak akan berikan untuknya minuman khamar di akhirat. Itu sebagai hukuman. Karena ia melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka Allah hukum ia nanti seperti itu. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah tabaraka wa taala. Hadis berikutnya 2523. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masih motivasi dari Nabi untuk beribadah demi mendapatkan janji besar yang ada dalam surga. Inna fil jannati la syajaratan. Inna fil jannati la syajaratan. Yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata 'am. Di surga itu ada sebatang pohon besar, di mana seorang yang berkendara berjalan di bawah naungan pohon ini selama 100 tahun. Pohonnya sangat besar, sangat rindang, sehingga naungannya itu kalau seorang naiki unta dari ujung sampai ke ujung perjalanan berapa? 1 tahun. Gimana besar? Gimana besar pohonnya? Atau pernah melihat pohon paling besar seberapa besarnya? Ini luar biasa, 100 tahun. Sehingga benar yang disabdakan oleh Nabi, adat tulibani fiya ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan di surga nikmat untuk hambaku. Kata Allah dalam hadis qudsi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan terbayangkan di hati juga enggak pernah. Pohon begitu besar, naungannya itu dari ujung ke ujung perjalanan 100 tahun. Kemudian hadis nomor 2524 juga sama ya. Kalimatnya dan fil jannati syajaratun yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqta'uha. Sama maknanya, jadi ada sebatang pohon di surga yang sangat besar, dari ujung rindangnya sampai ke ujungnya itu perjalanan 100 tahun. Kemudian 2525. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah melanjutkan, "Ma fil jannati syajaratun illa wasafuha min dhahab." Tidak ada pohon apapun di surga kecuali batangnya dari emas. Bukan kayu, tapi apa? Emas. Terbayang oleh itu? Enggak terbayang. Kok emas bisa tumbuh besar? Ini kita bicara tentang surga Allah tabaraka wa taala. Ya, wasaquha min dhahab. Saknya, dahannya, rantingnya, batangnya itu dari apa? Dari emas. Sehingga surga itu ada dua. Surga yang mayoritas perhiasannya emas, surga yang mayoritas perhiasannya perak. Jannata, surga itu ada dua. Surga emas dan surga perak. Antum pilih yang mana? Masuk surga ya untuk ya emas. Jadi istananya, batu batanya emas, pohon-pohonnya emas, perhiasannya emas.
ada surga di bawah itu, yakni dari perak. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus berusaha beribadah kepada Allah tabaraka wa taala selama kita hidup, dan semoga yang kita sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya 2520. Nah, masih berbicara tentang sifat surga dan nikmat di dalam surga. Karena pembahasan yang sedang dibahas oleh Al-Imam Tirmidzi adalah melembutkan hati, ya, dan beri semangat kepada hati untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Beliau nanti akan menyebutkan hadis-hadis semuanya berkaitan dengan nikmat surga, ya, bagaimana sifat penduduk surga, bagaimana tingkatan orang-orang di dalam surga Allah Tabaraka wa Taala. Demikian para ikhwan dapat kita sampaikan. Setelahnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal kalau ada